seluruh pahala sholatnya dari rakaat pertama sampai rakaat keempat semuanya gugur. Akhirnya amal dia 1 miliar tersebut hilang semuanya. Jadi ada dosa yang bisa menggugurkan amal sebelumnya. Seperti waktu yang jadi masalah yang model kedua. Dia lagi berdakwah, kemudian di tengah-tengah dakwah dia ujub atau dia riya, mulai dia berretorika semakin indah. Melihat orang-orang semua pusat perhatian melihat kepada dia, maka dia pun mulai riya. Mulai cerita ini, cerita ini, mulai macam-macam. Di tengah-tengah, awalnya dia ikhlas ya. Tengah-tengah kemudian dia riya, ingin dipuji oleh masyarakat. Misalnya pas ngisi pengajian tiba-tiba bupati hadir ya. Atau gubernur hadir misalnya ya. Atau misalnya ada orang kaya hadir ya, maka dia ingin dipuji oleh orang tersebut, maka dia rubah cara pengajiannya. Yang tadinya setengah-setengah ngantuk, tiba-tiba jadi apa? Semangat ya, semangat, berapi-api ya. Nah, dia nikmati riya tersebut, terus istarsal, dia biarkan sampai selesai ibadah yang dia lakukan. Sama seperti dia sholat, dia riya tengah jalan, dia biarkan saja. Maka bagaimana hukum ibadahnya tersebut yang tercampur riya di tengah jalan, kemudian dia biarkan riya tersebut sampai selesai? Maka di sini ada khilaf. Dua pendapat disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Jarir Al-Tabari, dan dinukil dari Hasan Al-Basri bahwasanya tetap dapat pahala. Pendapat pertama, tetap dapat pahala. Karena yang jadi patokan niat awal adalah niat awal. Niat pertamanya ikhlas. Pendapat kedua, dilihat. Jika amalannya satu kesatuan, maka tidak ada pahala atau gugur. Jika amalannya tidak satu kesatuan, maka yang tercampur riya campur riya itulah yang gugur. Contohnya amalannya satu kesatuan, seperti sholat rakaat 1 sampai rakaat keempat satu kesatuan. Kalau anda sholat kemudian anda buang angin rakaat keempat, batal nggak sholatnya? Dari awal sampai akhir batal ya. Maka tidak mungkin ya kita bilang yang 3 sah, yang keempat saja yang batal. Enggak. Kalau anda sholat kemudian anda buang angin rakaat keempat, maka dari awal sampai akhir apa? Batal. Nah, ini orang sholat 4 rakaat. Rakaat pertama ikhlas. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Rakaat kedua ikhlas. Rakaat ketiga, keempat enggak ikhlas. Bagaimana nasibnya? Dan dia biarkan riyanya dia nikmati sampai akhir apa? Sholat. Menurut pendapat yang kedua ini, bahwasanya seluruh pahala sholatnya dari rakaat pertama sampai rakaat keempat semuanya gugur. Kenapa? Karena sholat adalah satu kesatuan. Paham? Itu contohnya mereka contohkan ya. Ya. Sebagian mereka mengatakan seperti haji juga. Haji satu kesatuan ya. Kalau riya di tengah-tengah terutama pada rukunnya, maka selesai semuanya ya. Tetapi kalau amalannya tidak satu kesatuan, seperti sedekah, orang sedekah 100.000, ya, satu amalan, sedekah lagi 1 juta, satu amalan, satu sedekah lagi 500.000, ya. Waktu dia sedekah 100.000 dia ikhlas, sudah selesai dapat pahala. Waktu dia sedekah enter lagi 1 juta, dia riya. Maka yang gugur yang cuma 1 juta tersebut. Karena yang 1 juta tidak ada kaitan dengan yang 100.000. Paham? Mana yang lebih kuat? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Mudah-mudahan pendapat pertama yang lebih kuat ya. Jadi riya tengah-tengah nggak ada masalah. Yang penting pertamanya apa? Ikhlas. Pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad. Ya, yang penting orang pertamanya ikhlas, ketiga keempatnya riya nggak ada masalah. Yang penting ditinjau adalah yang awalnya. Ini pendapat lebih menyenangkan ya.
Tetapi wallahu alam. Ya, orang berusaha menghindarkan dirinya daripada riya. Ya. Kalau dia ada riya, dia tinggal lawan. Ya. Karena riya adalah dosa besar. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan riya model yang model ketiga ya. Kalau riya muncul setelah selesai beramal, riya muncul selesai beramal. Dia sudah selesai bangun masjid. Dia ikhlas waktu bangun masjid. Kemudian setelah itu dia ketemu kawan-kawan, dia cerita, itu masjid saya yang bangun. Ya, saya mau kasih taruh nama saya, cuma saya takut riya. Misalnya. Tapi itu saya yang bangun. Ya, biar antum tahu aja gitu. Bukannya apa-apa. Bukannya sombong ya, bukannya riya. Sekedar kasih tahu ya, misalnya. Tapi dalam hatinya dia tahu dia riya. Jadi sebenarnya orang itu, dia sadar dia itu sedang ujub riya, ini dia sadar. Dia ingin pamer, hati kecilnya tahu. Dia ngomong gini tuh ingin pamer atau tidak. Dia ngerti sebenarnya. Cuma karena hawa nafsu yang menguasai dia sehingga dia mau cerita. Ya. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menamakan hubus syuhra, ingin dikenal, ingin diakui dengan syahwatun khafiyah, dengan syahwat yang tersembunyi. Kita punya syahwat, melihat makanan dalam kondisi lapar, kita punya syahwat ingin makan. Melihat wanita cantik, kita punya syahwat. Dan ada syahwat tersembunyi ingin diakui oleh orang. Ya, ingin diakui. Itu syahwat tersembunyi. Banyak orang tidak mampu untuk menahan syahwatnya tersebut. Maka dia pamer amal soleh dia cerita amal soleh dia posting sana sini, dia gembar-gemborkan, dia bikin pencitraan, dia bikin tim untuk mencitrakan dia. Kenapa? Dia punya syahwat untuk apa? Diakui. Ya. Makanya disebut dengan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Nah, dia sudah beramal soleh, amal soleh dia ikhlas. Tetapi akhirnya dia ceritakan. Sebenarnya dia menceritakan amal soleh tersebut bukan riya, karena riya secara bahasa artinya apa? Memperlihatkan. Tetapi ini sum'ah, mendengarkan. Hukumnya sama dengan riya. Dia mendengarkan amal soleh dia supaya diakui. Nah, bagaimana hukum amalnya? Riyanya munculnya belakangan atau sum'ahnya munculnya apa? Belakangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan pendapat pertama, amalnya selamat. Selamat, sum'ahnya yang dosa. Artinya dia melakukan dosa tersendiri, tapi amal yang benar apa? Ikhlas. Ya. Sum'ah yang dia lakukan, riya yang dilakukan belakangan ini, tidak mempengaruhi amal soleh yang sudah terjadi. Paham? Paham tidak? Jadi amalnya selamatkan amal dulu, baru riya atau sum'ah. Karena amal ini tidak tercampur dengan riya, maka amal ini ikhlas, sudah selamat, selesai. Adapun dia melakukan riya belakangan, ini dosa tersendiri. Dosa sumpah tersendiri, tidak menggugurkan yang sudah lalu, tapi dia dosa. Paham? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, amalnya gugur. Amalnya gugur karena sum'ahnya menggugurkan amalnya. Sum'ahnya menggugurkan amalnya. Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Shayyib seakan-akan lebih condong pada pendapat kedua ya. Beliau menyebutkan betapa banyak amal bisa gugur ya, meskipun bukan karena kekufuran, tapi karena dosa ya. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan ganggu menyakiti hati orang yang kalian bantu. Ini orang bantu, si A bantu si B, bantu 1 miliar, 2 miliar, tapi akhirnya dia cerita sana sini, dia nyakiti hati si B. Oh itu saya yang bantu ente, saya ini dia nyakiti. Tersakiti, akhirnya amal dia 1 miliar tersebut hilang semuanya. Allah mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang kalian bantu. Ini dalil, amalnya sudah selesai, tadinya ikhlas. Sedekah dia tadinya apa? Ikhlas, dia bukan riya. Dia tidak ingin dipuji, tetapi setelah itu dia melakukan
perbuatan yang membatalkan sedekah dia. Paham? Ini dalil bahwasanya dosa bisa membatalkan amal yang berkaitan dengannya. Contoh, Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulihi wattaqullaha wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi amal kalian gugur dalam kondisi kalian tidak sadar. Di antara yang menggugurkan amal seseorang adalah dia mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kekufuran, dosa, tapi dosa ini ternyata bisa menggugurkan amalan sebelumnya. Seperti juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar telah gugur amalannya. Meninggalkan salat asar, ya, kata sebagian ulama menggugurkan amalan sehari tersebut semuanya gugur gara-gara dia meninggalkan salat asar. Jadi ada dosa yang bisa menggugurkan amal sebelumnya. Seperti waktu dikabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang seorang sahabat, kalau enggak salah Zaid bin Arqam atau si fulan siapa, bahwasanya dia melakukan jual beli dengan bai'ul ainah, dengan riba. Maka Aisyah berkata, sampaikan kepada dia bahwasanya riba yang dia lakukan qad abtala jihadahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menggugurkan jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalil semua ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya bisa jadi rahimahullah ada dosa yang menggugurkan amal sebelumnya. Maka kalau orang sudah beramal soleh, dia ikhlas, tapi setelah itu kemudian dia ria atau dia sum'ah, cerita sana sini, maka amal ini bermasalah. Meskipun dosanya muncul belakangan. Faham? Faham tidak? Mana yang lebih kuat? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Pendapat pertama aja ya. Lebih menyenangkan. Saya lebih condong pendapat pertama. Terserah ente pilih kedua urusan ente. Tapi saya lebih condong pada pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Secara dalil bahwasanya amal tersebut sudah ikhlas, selesai urusan. Adapun sum'ah muncul belakangan itu dosa tersendiri. Paham?